Shalom saudara sekalian yang dikasih Tuhan, senang berjumpa kembali ke dalam channel ini. Saya sedih ya karena ada beberapa orang atau orang yang cerita dalam keadaan yang sulit secara ekonomi. Ada orang yang bilang bahwa dia masih sulit untuk bayar dari kosannya atau kontrakannya. Dia juga masih terjerat dengan hutang yang belum terbayar dan masih bingung bagaimana jalan keluarnya. Saya turut merasa ya bahwa keadaan ekonomi kita memang makin sulit, tapi firman Allah selalu memberi jaminan kepada orang percaya untuk mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita di dalam segala keadaan. Dan saya mau menekankan kembali, sepanjang saya mempelajari Alkitab, saya tidak pernah menemukan bahwa Allah ingin kita hidup miskin. Allah tidak pernah membuat keadaan kita tuh harus miskin untuk bisa menjadi rohani, untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa sungguh-sungguh itu harus miskin tuh tidak pernah ada seperti itu. Saya tidak mempercayai doktrin seperti itu, bahwa kita harus miskin untuk bisa mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh. Dan saya juga percaya kita tidak harus bermewah-mewahan, kita tidak harus hidup penuh dengan harta, baru bisa juga mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi saya mau garis bawahi kehendak Allah adalah kita cukup, bahkan berlebih untuk bisa melayani dan untuk bisa memberkati dan menolong orang-orang lain. Jadi poin pentingnya adalah Alkitab peduli dengan masalah finansial kita. Oleh karena itu, saya mau menekankan, mau sharing juga beberapa poin di dalam Alkitab mengenai pola pikir. Kenapa pola pikir? Karena kita harus belajar arti kata pertobatan atau metanoia adalah perubahan cara berpikir. Banyak orang berpikir, asal tindakannya saja udah benar. Nah, kita harus mewaspadai kalau orang sekadar berubah tindakan. Misalnya orang nggak pernah ke gereja, tiba-tiba ikut kebaktian gereja kalau hari Natal. Mungkin kita akan lihat tindakannya sudah benar ya, karena dia beribadah, dia mau mengasihi Tuhan, dia mau mendengarkan khotbah, dia mau beribadah. Tetapi kita harus melihat bahwa pola pikir dia belum berubah. Dia hanya ingin pergi karena mungkin takut di situ ada mungkin kutukan, mungkin juga itu tradisi, mungkin juga dia berpikir kalau pergi ibadah di tanggal 25 Desember dia akan dapat berkat lebih. Nah, jadi pola pikirnya mah nggak berubah, hanya tindakannya saja mungkin kita lihat berubah. Nah, paling penting Alkitab itu selalu mengajarkan kepada kita semua tuh berubah dulu cara berpikir kita, baru tindakannya akan mengikuti. Berubah dulu cara pandang kita, berubah dulu cara kita melihatnya, baru semuanya berubah. Saya akan sharing mungkin sekitar 2 atau 3 poin dulu. Yang pertama adalah cara berpikir yang harus ada dalam diri kita sebagai orang percaya mengenai kemiskinan, mengenai kekayaan ini. Yang pertama adalah satu yang Allah inginkan dan terus diajarkan adalah belajar cukup dalam segala keadaan. Belajar cukup dalam segala keadaan. Dalam Filipi 4 ayat 11-12, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Jadi poin pertama adalah belajar cukup dalam segala keadaan. Lalu orang bilang, ya dalam kelimpahan sih gampang belajar cukup, apa susahnya? Nah, ini poin yang salah. Karena kadang ketika kita punya banyak kelimpahan, kita tidak pernah belajar rasa cukup. Kita selalu merasa kita tuh punya banyak kelimpahan, banyak uang, jadi nggak pernah ada kata cukup. Kita harusnya cukup makan, makanan yang bergizi, kita merasa nggak cukup. Cari aja makanan yang lebih mewah lagi, makanan yang lebih mewah lagi. Jadi uang tuh dihambur-hamburkan. Kita mungkin cukup dengan handphone yang bagus, tapi karena kita merasa limpah, kita sengaja ganti lagi, karena tidak ada rasa cukup. Nah, jadi dalam kelimpahan pun kita harus belajar mencukupkan diri adalah, ya ini cukup buat saya. Ini memang sudah layak, tidak perlu di-upgrade, tidak perlu ditingkatkan lagi. Dan sisanya uang itu bisa ditabung dan yang lebih baik bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menolong orang lain yang memang membutuhkan. Itu yang penting. Yang kedua, kalau keadaan kita kurang ya jelas kita harus belajar mencukupkan diri. Nah, ini yang agak sulit. Saya sadar betul
tekanannya. Saya sadar betul betapa sulitnya hari ini, di mana orang tuh betul-betul bisa ditekan oleh keuangan dan selalu ada jalan pintas ya. Kita mencari hutang sana, mencari hutang sini, lalu kita berkata kalau nggak hutang mana cukup. Saya paham betul bahwa tekanan itu ada dan saya memahami sangat sulit ketika kebutuhannya atau tekanannya begitu kuat. Tapi firman Allah tetap firman Allah, saya mendorong diri kita sekuatnya, sebisa mungkin berkata, saya harus mencukupkan diri dengan uang yang memang hari ini ada buat saya dan bertahan, berdoa dan meminta tolong Tuhan untuk mencukupkan diri dengan keadaan yang ada. Mari kita belajar poin pertama, cukuplah dalam segala keadaan, waktu berlimpah, kita mencukupkan diri, waktu berkekurangan, kita pun belajar memaksa diri, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, sekarang kita akan membahas poin kedua. Dan poin kedua adalah waspadailah sikap hati kita yang mencintai uang. Bukan kita tidak boleh kaya, bukan kita tidak ingin mengejar, bukan kita ingin bertambah penghasilannya, bukan, itu silahkan saja bertumbuh, bertambah, tetapi jangan pernah hati ini mencari uang sedemikian rupa mencintainya, tiap hari memikirkan itu, siang malam itu dipikirkan, lalu kita nggak pernah mau melayani karena kita terlalu sibuk dengan bisnis, sibuk dan pekerjaan, sibuk dengan cara bagaimana mendapatkan lebih banyak uang, itu yang berbahaya. Oleh karena itu, sadarlah bahwa yang kita butuhkan itu bukan lebih banyak uang sebetulnya, tetapi ada tuh keadaan di mana kita belajar bisa cukup dengan yang ada dan mampu memberikan kepada yang butuh dan mampu punya waktu hubungan dengan Allah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu yang lebih penting. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah kita harus rela kehilangan rasa nyaman kita demi Kristus. Jika memang Tuhan ingin kita melayani orang, lalu kita merasa bahwa, aduh aku nggak nyaman, nanti mungkin uang kita harus keluar, nanti kebutuhan hidup kita jadi bertambah, karena ketika melayani, kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan, dan kita harus membantu, menolong. Nah, milikilah sikap hati seperti Tuhan yang rela untuk memberi, bahkan dia rela meninggalkan kenyamanan di surga, turun ke bumi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, sikap seperti inilah yang baik, yang Tuhan hargai, dan dia akan memberi kita jalan hari demi hari dengan lewat berbagai macam cara dan pertolongan, sehingga kita mampu nanti mendapatkan sumber-sumber penghasilan yang lebih ketika kita mulai menolong orang, peduli dengan orang lain, rela tidak nyaman, Tuhan yang akan membalas semua itu. Mari kita punya pikiran itu terlebih dahulu, jangan cuma berpikir Alkitab hanya ingin kita punya uang aja ya. Tidak sesederhana itu. Jadi poin paling penting seperti saya tekankan di awal, berubahlah cara berpikir kita dulu. Ada 3 pola pikir yang harus kita miliki. Yang pertama, terus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kedua, mempercayai bahwa cinta akan uang itu akan menghancurkan kita dan tidak akan pernah Tuhan ridhoi, izinkan dan inginkan kita punya sikap seperti itu. Yang ketiga, relalah mulai belajar menderita, meninggalkan kenyamanan supaya kita mulai tidak terikat dengan uang ini. Ada kenyamanan yang rela ditinggalkan demi mengasihi Tuhan, demi melayani sesama. Biar kita bertumbuh dalam 3 pola berpikir ini dan percayalah Tuhan yang menjamin kecukupan buat hidup kita. Kita percayakan hal ini. Mari kita meyakininya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya dengan firman-Mu, Engkau tidak ingin setiap anak-Mu berkekurangan dan jatuh ke dalam kemiskinan. Kau menjamin kami akan bercukupan. Oleh karena itu kami mau mempercayainya dan kami mau terus berubah dalam cara berpikir kami. Ada 3 hal yang ingin kami terus latih dalam pola pikir kami. Yang pertama, kami belajar terus mencukupkan diri dalam segala keadaan ketika berlimpah dan ketika berkekurangan. Kami juga belajar Tuhan tidak mengasihi uang, tidak mencintai kekayaan, tapi mau Tuhan untuk melayani, mau bekerja buat Tuhan, tidak hanya sibuk mencari uang. Dan yang ketiga, kami pun rela meninggalkan kenyamanan kami demi menolong orang lain, supaya mereka lebih baik, supaya mereka bisa ditolong kebutuhannya. Kami rela kehilangan beberapa kenyamanan kami. Biarlah Tuhan yang membantu kami mengerjakan 3 tindakan ini, pola pikir ini dalam hidup kami. Berkati semua orang yang mendengarkan, yang berdoa bersama-sama. Tuhan yang terus menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.